Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Hari ini kita akan menamatkan kajian hadis tentang membangun karakter anak usia 7 sampai 10 tahun yang sudah kita bahas selama 1 tahun kemarin 1446. Jadi sekarang menamatkan, makanya kita akan langsung ke halaman 162 ke halaman 95 maksud saya. Ke halaman 95 hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Nah, hadis itulah yang kita bahas selama 1 tahun. Baru kita sekarang tamatkan ke bab takwil, tatbik, dan tentu saja kesimpulan. Jadi memang hari ini harus tamat gitu ya, supaya bulan depan materinya yang baru. Takwil hadis ini pertama, perintah sholat pada anak yang berusia 7 tahun itu mengandung arti tanggung jawab orang tua mendidiknya sejak dini. Jadi itu takwil dari hadis tersebut. Dan ini makanya saya kumpulkan makalah-makalah itu menjadi buku lumayan. Kalau dibukukan rada tebal ya. Kan kadang-kadang Bapak Ibu ada yang tidak bisa hadir, jadi kalau sudah dikumpulkan kan bisa dibaca semua. Kemudian bila dikaitkan dengan hadis dan ayat, orang tua sebagai penanggung jawab utama pendidikan anak itu sejak sebelum lahir hingga dewasa, dikaitkan kan dengan pada waktu pertemuan kedua kita kaitkan dengan hadis ini dengan ayat Quran, dengan hadis yang lain-lain terjadi. Berarti mendidik anak itu sejak masa konsepsi. Karena mulai dari hubungan suami istri kan. Bismillahirrahmanirrahim wa janibi syaiton marojak tani atau marojak tanah. Itu mendidik sejak hubungan suami istri sudah mendidik anak supaya punya karakter muslim yang baik. Dan hingga dewasa. Nah, bagaimana setelah umur 7-10 tahun, nah nanti kita akan bahas hadis berikutnya. Jadi fikih keluarganya kita merangkai. Kemudian tatkala lahir, kemudian kalimah tauhid kan dikumandangkan, serta melindunginya gangguan lahir maupun batin. Kemudian perintah sholat terkait kewajiban yang lainnya yang mesti dipenuhi oleh terdidik. Oleh karena itu setiap anak mesti diberi pendidikan tentang kebersihan lahir dan batin. Bahkan ada arah mata angin kan, dalam sholat itu kan diperintahkan untuk berwudu dulu, bersuci dulu. Berarti pendidikan anak untuk perintah sholat, begitu umur 7 tahun mereka sudah bisa bersuci, sudah bisa berwudu, sudah bisa mandi. Kemudian juga di sini dikatakan busananya beda kan. Sedang sholat laki-laki auratnya berbeda dengan perempuan, karena perempuan seluruh tubuh. Berarti itu sudah ada pendidikan sejak sebelum umur 7 tahun. Kemudian ketika berusia 10 tahun harus dipisah antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan, wa farriqu bainahum fil madaji.
Dan ini maka anak dididik harus tahu tentang dirinya. Kalau perempuan lahir, jadikan perempuan yang benar-benar feminis, didikna segala rupana, praktekna, akhlakna, ya perempuan. Kalau yang dilahirkan laki-laki, ya didik sebagai laki-laki. Jadi jangan sampai anak laki-laki dididik keperempuanan, kewanitaanan. Jangan sampai wanita dididik ke laki-lakian, karena dia punya ciri khas masing-masing. Bisa jadi kalau lahir mah operasi kelamin, tetapi kan batinnya, dalamnya kan nggak bisa. Sampai sekarang kedokteran manapun di seluruh dunia tidak bisa mengubah jadi kromosom itu nggak bisa diganti, walaupun kelaminnya bisa diganti gitu ya, kromosomnya nggak bisa diganti antara laki-laki dengan perempuan. Kalau istilah Al-Quran taroib dan sulbi itu tidak bisa kedokteran manapun seluruh dunia. Maka daripada mengubah kodrat fitrahnya masing-masing, gorijah masing-masing, ya udah sesuaikan saja dengan jenis kelaminnya. Makanya istilahnya ada jenis kelamin, dan jenis kelamin itu kan laki-laki perempuan, tidak ada antara laki-laki dan perempuan. Ya, dan juga sampai pemisahan. Makanya pernah saya sampaikan, kalau kita punya anak 2, laki-laki 1, perempuan 1, maka kamar minimal 3. Itu kamar suami istri, kamar anak laki-laki, dan kamar anak perempuan. Tidak bisa anak laki-laki dengan anak perempuan di sakamarkeun. Kemudian takwil hadis pada psikologi, tentu saja psikologi perkembangan. Hadis ini sangat selaras dengan prinsip psikologi perkembangan, khususnya dalam aspek pendidikan moral, afeksi, dan spiritual pada anak. Di penafsiran atau takwil hadis ini mengandung pendekatan atau secara bertahap atau tadaruz. Jadi ada tahapan-tahapan. Usia 7 tahun itu pengkondisian, perintah. Kemudian kalau sudah 10 tahun dipaksa. Jadi kalau yang berusia 7 tahun tidak bisa tidak bisa ditindak kalau dia tidak sholat. Dia harus mulai dari pembiasaan perintah itu. Sebab yang boleh ditindak itu apabila sudah di atas 10 tahun. Maka jangan sampai anak belum usia 10 tahun dipukul atau dicepret, nggak boleh kalau belum usia 10 tahun. Kemudian usia 10 tahun tahap kedisiplinan, maka di situ wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Jadi baru boleh pukul di sini adalah pukul yang tidak ada bekasnya, kan, karena tidak boleh jarah, tidak bisa diotopsi pukulannya itu, ulah ayat tapakna, berarti itu. Maka di sini umur usia 10 tahun anak memasuki jelas pra remaja, kan, mulai muncul. Nah, konsep tanggung jawab dan logika moral, dan di sini merupakan tahapan berikutnya. Kemudian takwil pukulah bukan berarti kekerasan fisik, tetapi penegasan kedisiplinan. Jadi penegasan kedisiplinan itu baru boleh setelah usia 10 tahun. Kemudian juga ini mencerminkan pendidikan konsekuensi logis. Anak belajar bahwa ibadah adalah hal serius dan terkait nilai moral. Dalam psikologi modern, metode ini bisa diterjemahkan sebagai teguran tegas. Kemudian pencabutan hak istimewa.
atau batasan sosial yang mendidik, tanggung jawab kalau usia 10 tahun. Kemudian pendidikan kesadaran gender secara privasi. Makanya di situ farriqu bainahum fil madaji, pisahkan kamarnya usia 10 tahun. Anak mulai mengalami diferensiasi gender dan kesadaran tubuh. Tahap ini butuh pengakuan atas identitas dan peran sosial. Jadi takwilnya, perintah memisahkan tempat tidur itu menunjukkan pentingnya adab, batasan aurat, dan privasi seksual secara dini. Ini melatih anak untuk menghargai ruang pribadi, memahami nilai malu atau al-haya, sudah ditetapkan. Umur 10 tahun itu sudah sadar mereka itu jenis kelamin masing-masing. Jadi ini adalah kesimpulan di dalam takwilnya. Jadi 7 tahun usia belajar nilai operasional, maka pembahasan keteladanan. 10 tahun usia memahami konsekuensi moral dan seterusnya. Dan juga ini memberikan gambaran dalam psikologis. Jadi berapa anak itu bisa dipisah dari orang tua? Maka harus di atas 10 tahun. Sekarang ada sekolah rakyat yang diasramakan. Maka sekolah rakyat itu yang diasramakan anaknya harus kelas SMP. Jadi SD itu belum berusia 10 tahun kan. Jadi kan ini di atas, kalau pisah dari orang tua itu di atas 10 tahun. Jadi pesantren jangan menerima siswa SD. Pesantren itu harus SMP. Karena di sini baru boleh berpisah dengan orang tua anak itu kalau sudah berusia 10 tahun ke atas. Di pesantren mah dari SMP, dari SMP ke atas. Kunaon SD mah kudu diinung bapana atau di pengasuhna, atau kalaupun ada pesantren harus ada pengasuh orang tua secara khusus. Ini secara psikologi perkembangan. Dan ditinjau dari sudut nilai praktis. Jadi nilai ketauhidan dan kesadaran spiritual, salat bukan hanya sekadar ibadah, tapi sarana awal mengenalkan anak pada konsep keberadaan Allah, ketaatan. Kemudian kalau sudah usia 10 tahun harus tahu dosa. Kalau tidak melaksanakan, makanya ada tindakan. Jadi anak belajar bahwa ada Tuhan, ada Allah yang harus disembah, ditaati. Jadi tidak hanya bermuamalat, tetapi ta'alluq billah, keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai disiplin dan konsistensi. Perintah sholat 5 waktu mengajarkan pengaturan waktu. Jadi sudah tahu waktunya, waktu jam berapa, maka diperkenalkan tanggal dan kelahiran. Kemudian nilai ketaatan kepada orang tua, terus karena orang tua sebagai yang diperintahkan muruh, berarti di dalam keluarga orang tua itu amir, karena muruh itu baru dilaksanakan oleh amir. Jadi di situ ditanamkan kepada anak bahwa di dalam rumah tangga ada penguasa, yaitu orang tua. Hanya perintah. Jadi walaupun sekarang diberikan kebebasan pada anak berpikir, tetapi harus ditanamkan taat kepada perintah, taat kepada pemerintah, dan di dalam keluarga ada pemerintah, amir, ya'murun muru auladakum,
Muru itu perintah, dan perintah itu tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh eksekutif. Jadi eksekutif istilah baratnya ya. Jadi di dalam keluarga ada eksekutifnya, muru auladakum. Kemudian nilai pembiasaan pendidikan tadi seperti tadarruj. Kemudian nilai akhlak, adab anak diajak untuk berpakaian yang baik, berwudu secara benar. Apalagi kalau hikmahnya kan sudah diadakan penelitian kan, di dalam wudu itu kan ada takhali itu, nyela itu, nyela jari. Dalam wudu kan harus disela-sela jari itu teh, baik jari tangan maupun jari kaki. Dan sekarang di era modern sudah diteliti manfaat nyela tangan dengan kaki itu, ternyata itu kaitan dengan fisik yang lain, jasmani yang lain. Jadi itu makanya harus diterapkan itu. Kadang-kadang kan kita cuci tangan golosor kering, tidak suka lupa itu ke nyela jari kaki atau jari tangan maupun jari kaki kan. Itu ternyata penggosokan nyela jari kaki, jari tangan tuh hebat manfaatnya ya. Manfaatnya bahkan kalau Bapak lagi ngaji ngantuk, coba entah jari kakinya disela oleh tangan sendiri. Mun Bapak keur ngaji, nah itu ngantuk teuing, coba entah si jari kakinya disela oleh tangan. Itu teh lumayan lah. Seger malaikeun sare, malaikeun ngantuk gitu ya. Kalau sedang itu kan saya pengalaman juga kan kuliah saya itu hanya hari Sabtu ya, dari 6.30 sampai jam 5 sore. Itu kan dipaksa kudu belajar selama sehari penuh. Itu teh sok aya kan si mahasiswa teh nunutan jam 12 kan itu kan sok aya nunutan. Ku abdi di bejaan eta lamun nunutan laan sapatu tadi gosok-gosok cinten. Kuleungeun eta teh bener lumayan mun ngantuk teh dikituan seger deui. Nah itu ada didikan di dalam wudu kan, harus disela-sela kaki. Nah ini bagi yang ngantuk coba kita sela-sela. Dan itu pengalaman memang seger ti isuk nepi ka sore oge henteu nunutan. Paling nanti pulang tidur tas isa mah sek pinu karena siangan tuh. Dan kesimpulannya banyak ya di sini. Tentu tidak akan saya bacakan secara keseluruhan. Walaupun kita sekarang isroknya jam 6 lebih ya. Kemudian takwil hadis dalam membangun pribadi muslim, tadi karakter itu produktif. Pertama adalah landasan spiritualitas sebagai dasar produktivitas. Itu sholat sebagai ritual utama Islam, itu melatih keteraturan spiritual, kesadaran diri, dan koneksi dengan Allah. Ini tengah gaya hidup. Jadi kalau di tengah gaya hidup materialistik, modern, sholat menjadi penjaga. Walaupun sekarang udah masanya materialis. Ya, ada yang filsafat Karmak, ada yang lagi yang di barat itu yang individualis, ada yang menghilangkan individualis karena sosial. Tapi di sini di dalam karakter pendidikan kita kepada anak, ketersambungan antara
sosialis, antara individualis. Karena ada langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu membangun kesadaran spiritual itu sebagai pondasi karakter kerja dan sikap positif salat itu. Makanya ada selang-selang ya. Ada selang-selang ibadah salat. Saking asik bekerja di siang hari duhur ada duhur. Di salat kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang kontak kerja. Dan ternyata walaupun orang itu tidak sholat, angger we pan waktu duhur mah istirahat. Nah, bedanya bagi umat Islam mah selain istirahat fisik, tapi juga istirahat rohaninya. Selain menjaga fisik dengan makan siang, juga rohani. Kemudian juga waktu asar kan istirahat juga, walaupun itu sholat kita melaksanakan dan terus seterusnya. Ini melatih disiplin waktu. Dan di sini tanamkan tanggung jawab sejak kecil. Perintah sholat 5 waktu itu mengajarkan anak mengatur waktu, menyelesaikan tugas, dan konsisten. Ini sangat relevan dalam dunia modern yang menuntut time management. Anak yang dilatih sholat sejak kecil cenderung tumbuh menjadi pribadi teratur. Nah, dia terus waktu. Jadi kalau di bahasa Sunda kan jam salapan, cerang cangtihan, ada istilah-istilah kan, ada jam 10, ada jam 12, ada jam 1, lingsir, ada macam-macam. Tapi kalau di sini dengan ibadah sholat nampak sekali. Kemudian ketika pembentukan identitas muslim yang kuat, pendidikan sholat sejak usia 7 tahun itu memperkuat identitas religius. Anak ini tengah pengaruh globalisasi dan sekularisme. Anak akan lebih kokoh dalam prinsip hidup dan hingga menjadi muslim bukan hanya formalitas. Jadi identitas keagamaan yang sehat itu akan memperkuat daya tahan psikologis dan sosial remaja di era kontemporer sekarang ini. Kemudian pendidikan bertahap sehingga terhadap anak itu semakin kesini semakin disiplin, dan di sini saya gariskan di dalam tabel kesimpulannya umur 7 tahun di situ kesadaran spiritual, tanggung jawab sejak awal. Umur 10 kontrol diri, ketegasan, konsistensi. Kemudian pisah tempat tidur itu kesopanan, ada privasi, sehingga privat masing-masing itu terjaga, kesadaran gender. Kemudian tahapan pendidikan sesuai psikologi anak. Jadi kenapa di dalam hadis itu umur 7 tahun diperintah tidak boleh dipukul, tidak boleh ditindak. Ini orang tua juga harus tahu. Jadi ada kaitan perkembangan anak. Kan kita ada orang tua anak umur 3 tahun disiksa. Kan? Ada 7 tahun. Terus juga kadang-kadang kok kenapa tidak saum gitu. Di sini yang diperintah teh sholat. Kenapa tidak saum? Jadi kalau saum kan aturannya ada yang lain. Ketika safar, ketika sakit kan ada saum. Kalau sholat ada ketika safar, ketika sakit juga, tetapi tidak mengganggu. Makanya kemarin itu cucu saya itu kan baru pulang umroh kemarin 5 orang ya cucu. Itu 10 Muharram, 9-10 Muharram sedang di Mekah saum. Saya tegur, kenapa kamu memaksakan? Kan
kamu itu, saya bilang sapar mah Ramadan wae boleh buka. Ya tapi karena sudah biasa cenah 9-10 maramnya hari kuat mah. Tapi eta bibirna karering ya gara-gara saum ini sapar. Padahal anak itu baru anu paling kecil mah baru SD kelas 4. Nah, jadi di dalam hadis itu ada aturannya. Bagaimana? Jadi sholat mah 10 tahun dipaksa, tapi kunaon saum teu. Itu harus menjadi pendidikan kita. Kemudian tahapan pendidikan ya. Kemudian spiritualitas tentu saja membentuk arah hidup dan makna kerja. Kemudian takwil berikutnya beberapa dimensi kita lihat, yaitu dimensi spiritual atau ruhaniyah. Salat adalah pilar utama dalam Islam. Hadis ini menanamkan kesadaran lahiriah, kesadaran ilahiyah, yaitu taqarrub ilallah sejak dini, melatih anak agar mengenal hubungan dengan Allah, hablu minallah, sebelum memahami hubungan sosial. 7 tahun adalah usia keemasan untuk membentuk rasa cinta kepada Allah pada ibadah. Bukan paksaan, tapi ditanamkan kesadaran. Kenapa umur 7 tahun tidak boleh dipukul, tidak boleh dicepret, tidak boleh dijiwir, tidak boleh disintrek. Umur 7 tahun. Ini penanaman kebiasaan. Jadi bagaimana anak itu supaya taat beribadah tanpa disiksa. Jadi ini penanaman kesadaran. Jadi membiasakan anak dengan spiritual sebagai pondasi kepribadian. Jadi kenapa tidak boleh dicepret umur 7 tahun? Baru boleh nanti 10. Karena penanaman kebiasaan dulu. Itu dimensi spiritual. Kemudian dimensi pendidikan keluarga, tarbiyah usrah, orang tua disebut secara langsung sebagai pendidik utama dalam pembentukan karakter dan akhlak. Nah, pendidikan sholat di rumah merupakan tanggung jawab moral dan syar'i, bukan diserahkan penuh kepada sekolah pesantren. Pendidikan pertama dan utama orang tua itu. Jadi takwilnya hadis ini mengokohkan peran keluarga sebagai basis pendidikan karakter. Jadi pendidikan utama dan pertama, istilahnya madrasatul ula, itu di rumah. Kemudian dimensi psikologis tadi, umur 7 tahun mulai berpikir konkret, memahami aturan. Maka 10 tahun fase tanggung jawab. Kemudian dimensi pendidikan moral karakter, sholat itu melatih disiplin, tanggung jawab, dan kesungguhan. Kemudian dimensi hukum, tentu saja di dalam keluarga ada hakim, orang tua, sehingga boleh menindak ketika umur, karena orang tua sebagai hakim di dalam keluarga. Jadi, menggambarkan secara fikih tarbawi, menggambarkan bagaimana peranan masing-masing dalam keluarga. Kemudian dimensi sosial di era modern yang penuh distraksi digital membentuk rutinitas sholat adalah benteng nilai dari arus permisif. Gimana kadang-kadang anak asik gitu ya main HP poho, tapi dengan sholat ingat. Di hadis ini mendorong pembentukan lingkungan sosial yang islami dan terjaga dari kerusakan moral. Jadi, apalagi kalau sudah ditanamkan kepada anak itu sholat berjamaah. Laki-laki ke masjid bring kan, kemudian anak wanita berjamaah di rumah oleh ibunya. Aduh, disiplin.
sejak umur 7 tahun, 10 tahun sudah biasa. Jadi bareng tuh dimensi pembinaan identitas muslim. Sholat membentuk identitas religius dan jati diri anak. Anak tidak hanya tahu secara teoritis bahwa ia sebagai Islam, tetapi juga mengintegrasikan ibadah. Di takwilnya pendidikan sholat adalah proses pembentukan identitas ruhani yang menanamkan kebanggaan menjadi muslim. Ini kesimpulan di dalam takwil multidimensi hadis. Jadi beberapa dimensi, ada dimensi spiritual, ada keluarga, psikologi, moral, fikih, sosial maupun identitas. Kemudian langkah yang ditempuh orang tua agar anak punya karakter, di sini bisa kita lihat mulai ya awalnya, kemudian 10 tahun, kemudian selanjutnya bisa kita lihat. Sekarang kita ke tatbik, bagian tatbik. Tatbik ke perkalimat, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Ini pendidikan ibadah harus dilakukan sejak dini agar ketika umur 7 tahun tinggal memerintah. Jadi kalau ketika umur 7 tahun tinggal memerintah, berarti sebelum 7 tahun mereka sudah bisa. Kalau tadi di dalam takwilnya 7 tahun, maka tatbiknya, penerapannya, lamun kitu mah sholat teh diajarkeunna sebelum 7 tahun. Sebab bagaimana mungkin kita bisa memerintah anak berusia 7 tahun kalau mereka belum bisa? Berarti didikan sholat sebelum usia 7 tahun. Sholat itu harus baca Fatihah. Berarti mereka sudah hafal baca Fatihah sebelum umur 7 tahun. Berarti anak sudah bisa baca Quran. Jadi kalau masuk SD geus bisa huruf Latin, tapi sebelum masuk SD mereka harus sudah lancar baca Quran. Jadi didikan membaca Quran harus sebelum, supaya begitu umur 7 tahun teh geus lancar. Masih banyak di sini tatbiknya ya. Salat sempurna harus memenuhi syarat dan rukunnya, seperti bersih dari hadas dan najis. Berarti kudunya mana yang najis sebelum 7 tahun. Membaca Quran, semua itu harus telah diketahui sebelum umur 7 tahun. Dengan demikian sebelum 7 tahun anak mesti sudah bisa mandi sendiri, tahu menutup aurat. Kemudian salah satu syarat diterima sholat bagi laki-laki adalah sudah dihitan. Berarti anak yang sebelum usia 7 tahun harus sudah dihitan. Nah ini ngoreksi kebiasaan Jawa. Kan kemarin hitanan massal, di mana hitanan massal teh diberitakan di TV. Ya ada anak usia SMP baru dihitan. Berarti kalau berdasar hadis ini, hitanan teh harus sebelum umur 7 tahun. Jadi karena supaya anak berusia 7 tahun bisa diperintah sholat secara benar. Dan diriwayatkan juga Abu Hurairah kan, Rasul bersabda al-fitrah itu khamsun, al-khitan, al-istihdad, wa qassus syarib, wa taqlimul adafar, dan pula abad. Jadi, khitan itu merupakan fitrah yang harus dilaksanakan. Bahkan Ibnu Abbas yang wafat 68 menandakan al-aqlab la tajuju syahadatuhu. Al-aqlab
laki-laki yang dihitan itu tidak diterima persaksiannya. La tuqbalu alahu salatun, dan salatnya tidak diterima. Penyembelihannya juga la tuqbalu. Berarti harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dan punggungnya, pergelangan. Laki-laki antara lutut dan pusat. Nah, ini juga diterapkan tatbiknya. Salat mesti bersih dari najis, berarti tahu mana yang najis, mana yang tidak najis. Kemudian dalam ibadah salat juga ada bacaan Al-Fatihah, berarti sudah bisa baca Quran. Kemudian dalam salat ada salat berjamaah, di mana laki-laki jamaahnya, di mana perempuan. Ini juga manajemen mereka sudah teratur sejak kecil, anak itu mesti. Dan pakaiannya juga berbeda, laki-laki dan perempuan. Jadi, jangan sampai anak laki-laki di pakaian perempuan, anak perempuan dibusanai laki-laki. Dan harus berbeda kan? Harus berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk efisiensi. Lanceukna laki-laki, adina awewe masih kena bagus. Pakaian laki-laki bakikeun ka anak, dipakekeun ka anak perempuan. Nah, itu belum mendidik karakter kalimat perintah ya, pakai murung. Dan fenomena di masyarakat itu sering ditemukan orang tua yang memaksakan anaknya melaksanakan saum di bulan Ramadan ketika umur 7 tahun. Padahal belum disiplin melaksanakan sholat. Harusnya disiplin sholat dulu. Makanya tadi, saum itu sebetulnya umur berapa? Memang tidak ditandaskan umur berapa di perintahnya. Tapi kebiasaan, karakternya. Tapi sholat harus diutamakan. Jadi justru sholat dulu yang mesti diterapkan. Ada pula orang tua yang membawa anaknya sebelum 7 tahun untuk umroh, padahal belum disiplin sholat. Disiplin sholat dulu. Watribu alaihim wahum abna'u asyrin. Nah, tawilnya sudah saya uraikan tadi. Dan di sini kan jelas ada kedisiplinan di dalam rumah tangga. Ini sudah saya bahas dalam keterkaitan atau tanasub di dalam bab sebelumnya, yaitu surat An-Nur ayat 58. 3 waktu anak tidak boleh masuk kamar orang tua. Ini anak masih anak kecil tidak boleh masuk ke kamar orang tua. Anak kecil itu atfal. Jadi kalau sebelum 10 tahun tidak bolehnya 3 waktu, yaitu waktu duhur, waktu malam, dan sebelum fajar. Baru boleh masuk di luar waktu itu. Tapi kalau sudah berusia 10 tahun ke atas, selamanya tidak boleh masuk kamar orang tua. Selamanya. Jadi kamar orang tua itu tertutup untuk anak-anak yang sudah berusia di atas 10 tahun. Jadi kalau sudah berusia 10 tahun mah harus ada izin khusus. Kalau anak kita mau masuk kamar orang tua. Ini ayatnya, ya, disiplin. Kemudian juga iyakum wadukhul ala nisa faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afaro aital hamwa qala alhamu almaut. Janganlah laki-laki masuk ke tempat perempuan dan perempuan tidak boleh masuk ke tempat laki-laki. Maka seorang sahabat dari Ansar bertanya, bagaimana tentang ipar? Nah, Rasul menyatakan ipar itu bahaya. Kan ipar itu selalu bergaul di kita. Di rumah ada adik istri
perempuan kan kepada suami nama ipar. Ya, mereka di antara adi lanceng, tapi kan ke suami nama ipar. Nah, itu harus bahaya. Bapak tidak boleh. Atau adik laki-laki ikut, adik suami ikut. Kadang-kadang kan nganter ke dokter, ku adiknya ipar itu. Harus hati-hati. Dan masih banyak lagi, karena tinggal 7 menit lagi, kita langsung ke bagian kesimpulan. Halaman berapa? Ya, biar tamat ya. Tatbiknya cukup panjang, maka silahkan ibu-ibu, bapak-bapak untuk membacanya secara mandiri. Bagian ke-12, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan setelah dilakukan penelitian secara mendalam dalam metodologi berbasis tak 11, jadi kan langkahnya tak 11 mengkaji hadis ini yang meliputi tahapan terakhir analisis, maka kesimpulannya pertama, validitas dan keabsahan hadis hasil tahrij menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada diriwayatkan oleh Abu Dawud, maksud saya, oleh Abu Dawud, Ahmad dan Hakim, dan nilai hasan sahih oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Hadis ini sah, layak dijadikan dasar hukum dan pedagogi Islam. Kedua, kesimpulan kedua, makna kata kunci yaitu muru, perintah, kemudian abna sinin, itu tanda dimulainya pendidikan langsung, idribu itu adalah tindakan, pariku itu pemisahan, jadi kesopanan dan privasi seksual, kemudian korelasi atau tanasub hubungan Al-Quran dengan Quran dan Al-Hadis dengan Quran serta hadis dengan hadis lain. Hadis ini sejalan dengan surat Toha, muru wa'mur ahlaka bisolah. Kemudian hadis tentang kepemimpinan. Jadi kullukum ra'in. Kemudian yang keempat, konteks sejarah dan sosial hadis disampaikan dalam suasana madaniyah di sini secara tarikh kita bahas. Maka dalam bentuk didikan konkret Rasulullah SAW membangun sistem transmisi nilai melalui keluarga. Menanggapi yang budaya Arab beda-beda, maka di sini tanamkan kedisiplinan. Kemudian sintesis psikologi spiritual. Jadi ada tahapan 7-10 itu. Kemudian nilai praktis, edukatif, pembiasaan. Kemudian relevansi kontemporer di tengah arus globalisasi sekarang. Maka fungsi keluarga. Hadis ini menjadi pedoman pendidikan keluarga berbasis nilai ilahiyah. Menjawab krisis identitas, tanggung jawab, dan kontrol diri. Mengajarkan bahwa membentuk pribadi muslim yang produktif dan bertanggung jawab harus dimulai sejak kecil dengan struktur kasih sayang dan adab. Jadi hadis ini bukan hanya ajaran fikih, tetapi juga kerangka pendidikan Islam yang progresif, integratif, dan humanistik. Ia menghubungkan pendekatan normatif, psikologis, sosial, dan spiritual untuk membentuk anak sebagai pribadi beriman, beradab, dan bertanggung jawab dalam menghadapi realitas zaman. Rekomendasinya dan penutup, demikianlah akhir kata. Kajian ini diterapkan dalam memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan studi hadis tarbawi dalam pendidikan atau fikih keluarga. Demikianlah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, jam
5:58 dianggap selesai. Tapi kalau ada pertanyaan penutup yang berkaitan dengan hadis ini, mangga 2 menit. Kalau tidak ada, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.